kabar pemirsa? Senang sekali kita ketemu lagi dalam program Ngopi Kompas TV, Ngobrol Pintar bersama saya Cynthia Rompas. Dan saya Patra Gumala, senang sekali hari ini menemani pemirsa di rumah. Ya. Dimana hari ini sepertinya seru sekali. Patra, kita kemana-mana bawa handphone terus, apalagi kamu tuh nggak pernah lepas dari handphone. Cynthia, aku tuh orangnya FOMO banget. Digital banget gitu ya. Nggak bisa. Tapi paham banget digital ya? Enggak. Ya. Paling enggak saya mencoba untuk paham. Nah. Karena kan sekarang yang namanya teknologi itu setiap hari selalu ada yang baru, Jadi setiap hari ya saya mencoba untuk belajar. Dan dibutuhkan literasi digital agar transformasi digital bangsa ini bisa secara merata, menyeluruh, dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Itu dia. Cuma masalahnya ada nggak peran negara untuk membantu masyarakat dalam transformasi digital ini? Kalau bicara soal peran negara, kita lihat nih ya. Ada artikel yang satu ini, Patra. Saya coba baca ya. ASN perlu mendapatkan literasi digital karena ASN berperan penting dalam transformasi digital. Laporan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam infografis Statistik Indonesia tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS, jumlah ASN di Indonesia adalah 4.100.000 lebih orang. Sebanyak 961.000 lebih orang atau 23% adalah ASN pusat dan 13% adalah ASN provinsi serta 64% adalah ASN daerah. Data statistik tersebut menunjukkan bahwa ASN berpotensi sebagai aspek penting dalam percepatan transformasi digital untuk meningkatkan indeks literasi digital nasional. Oke, gitu. Berarti kita sudah tahu ada peran pemerintah di sini yang sudah dimulai. Cuman sudah sejauh mana yang perlu kita update nih, Cynthia? Kalau gitu gimana kalau kita undang langsung ya narasumber pada malam hari ini? Ya, langsung saja kita panggilkan, ini dia Dr. Engineering Hari Budiarto M.Com selaku Kepala Badan Litbang SDM Kominfo. Silahkan Bapak Hari. Halo, Bapak Hari. Selamat malam Pak Hari. Apa kabar Bapak Hari? Salam sehat Pak Hari. Silakan langsung duduk, silakan Pak. Silakan, ini di tengah kesibukan ini baru dari luar kota mendarat langsung ke Kompas. Terima kasih ya Pak Hari sudah boleh mampir ke studio Kompas TV. Sehat terus ya Pak ya? Alhamdulillah. Sehat, sibuk tapi nih ya? Ya, sibuk terus ya? akhir tahun, sibuk tutup pastinya. buku. Betul. Nah, Patra, kalau sebelum kita ngobrol-ngobrol sama Pak Hari, ini ada video tapping yang saya mau tunjukin ke Patra dan juga ke pemirsa di rumah. Betul. Pembangunan konektivitas digital dan talent digital telah diupayakan pemerintah melalui program Digital Talent Scholarship. Ya, kita memerlukan sebuah Digital Leadership Academy yang menyiapkan betul-betul, sehingga saya sampaikan udahlah kerjasama, segera cari partner kerjasama. Kemarin sudah mulai ketemu dengan Oxford, dengan Harvard, dengan NUS, dengan Tsinghua, udah kerjasama, udah. Wah, canggih banget itu. Canggih ya. Dengan Digital top. Leadership Academy. Itu kampus-kampusnya itu top dunia semua itu. Jadi memang ternyata sudah dicanangkan. Ya. Boleh dong, kita dikasih tahu nih Pak Hari, apa itu Digital Leadership Academy? Ya. Jadi Digital Leadership Academy atau DLA itu adalah pelatihan-pelatihan yang diperuntukkan untuk para pimpinan. Jadi pimpinan di sini itu ada pimpinan dari instansi pemerintah, ada pimpinan dari instansi pemerintah daerah, itu bisa bupati, bisa gubernur, bisa wali kota, bisa juga para pimpinan perusahaan. Oke, jadi tidak hanya kementerian dan lembaga gitu ya? Betul, bisa perusahaan itu bisa perusahaan negara seperti BUMN, ada juga perusahaan private yang dari swasta. Bahkan yang dari startup digital itu juga bisa para dekan. Ya Pak, minimal dekan ya, dekan ke atas itu bisa warek, bisa pembantu dekan, itu bisa mengikuti kegiatan Digital Leadership Academy. Oke. Tadi kita baca ini dimulai dari 2021, betul Pak? Baru dimulai 2021 Pak? Betul. Kita mulai 2021 setelah adanya pandemi. Setelah adanya pandemi, Di pandemi itu kita belajar bagaimana orang melakukan learning melalui sarana video conference,
melalui berbagai media digital seperti learning management system dan sebagainya. Nah, itu kita gunakan. Kan nggak mungkin kita datangkan tadi dari Harvard University datang ke Indonesia pakai pesawat. Cukup ada di ruang mereka, kita bisa menyaksikan, bisa mengikuti apa yang diberikan langsung dari jarak jauh. Oke, jadi ada DLA ini untuk level istilahnya top level atau pimpinan gitu. Betul. Ya Pak Hari ya. Tapi ini hanya untuk pimpinan aja, untuk staff gitu-gitu ada nggak Pak? Ada. Ada juga? Ada. Oke. Tadi disebutkan oleh Bapak Presiden tentang Digital Talent Scholarship atau ada Government Transformation Academy. Nah, ini diperuntukkan untuk para staff, para ASN yang nanti bekerja untuk melakukan pelayanan publik agar pelayanan publik kita itu bisa semuanya serba digital. Oke, jadi lebih mudah jadi juga ya. Jadi nggak perlu ngantri, nggak perlu melakukan antrian, cukup dari rumah. Masyarakat itu bisa apapun saja meminta layanan kepada pemerintah, sehingga pemerintah pun bisa melayani masyarakat ini dengan baik. Gitu. Ya, dan meminimalisir juga praktek pungli gitu ya. Betul, Pak ya. Praktek pungli dan praktek gratifikasi dan praktek KKN. Ya. Tapi ini sistemnya apa? Mungkin Patra mau ikutan? Apa sekolah? Iya, gimana Pak? Kalau saya masyarakat awam boleh ikutan nggak Pak? Misalnya? Boleh. Kita buka untuk masyarakat awam. Ya, kita namakan sebagai literasi digital. Kita ada yang namanya tadi Digital Talent Scholarship. Itu bahkan anak-anak pun kita latih untuk menjadi pemain atau menjadi peserta. Dia bisa coding, bisa mengerti tentang data science, bisa mengerti tentang artificial intelligence, bahkan dia tahu tentang robot itu apa sih, IoT itu apa sih. Oke, gitu. Jadi sebenarnya lebih menyeluruh ya. Tapi ini saya tertarik banget Patra, karena kan kadang-kadang kalau kita mau ngurus apapun itu, baik dari KTP, KK, suka ke makan waktu, ngantri. Jadi ini memang tujuannya agar memudahkan masyarakat, seperti itu ya Pak Hari ya. Betul. Jadi sekolah atau seperti apa nanti? Atau short course kayak via online gitu kah Pak? Atau memang ada kelas offline-nya? Kita hybrid. Oh, semuanya hybrid. Hybrid. Ya? Jadi ada online, nggak perlu ada kelas, dia cukup di rumah, bisa menggunakan HP, bisa menggunakan komputer, terus kemudian pada suatu ketika dia diminta offline. Jadi kita kalau offline itu namanya bootcamp. Jadi semacam camping bersama, tetapi kita berikan suatu pembelajaran atau knowledge yang diuntukkan untuk meningkatkan kompetensi mereka. Nah, itu pengajarnya apakah yang Harvard, Oxford tadi, atau itu ada posisinya di mana tuh Pak? Kampus-kampus dunia tadi Pak? Nah, kalau yang khusus untuk para pimpinan, ya mereka para profesor yang ngajar. Profesor? Ya, para profesor yang ada di Harvard University, ada di Oxford University, ada di Tsinghua University, yang mereka mengajarkan di laboratorium mereka, atau mereka mengajarkan di ruang kerja mereka, terus kemudian langsung masuk ke teknologi digital, pakai media digital, terus kemudian kita bisa menangkap, mengerti, kita connect gitu, kita connect. Asal janjiannya tepat. Kita berikan jadwal, jam 8 pagi kita mulai. Maka kalau dia terlambat, maka nggak bisa mengikuti juga sama dengan yang di offline. Pak Hari, ini kan sudah menghadirkan pengajar-pengajar profesional, bahkan sampai dari universitas-universitas top dunia lah ya. Ini diwajibkankah untuk khususnya para ASN, untuk baik itu top level dalam artian ini kepala daerah sampai staf-stafnya, ini wajib mengikuti pembelajaran ini atau sifatnya seperti apa? Ya, sifatnya sebetulnya bukan wajib ya. Kalau wajib itu harus ya. Tapi ini lebih ke sunnah gitu. Sunnah. Jadi kalau ikut lebih bagus gitu ya. Disarankan. Artinya kalau bisa mengikuti belajar tentang teknologi digital, itu mereka nggak akan ketinggalan. Jadi saya jelaskan teorinya teknologi digital ya. Itu adalah ada 4 karakteristik yang dimiliki oleh teknologi digital. Yang pertama adalah disruption.
Jadi dia meninggalkan orang yang tidak mau mengikutinya. Ya, yang Jadi tidak ditinggal. bisa beradaptasi. Betul, tidak beradaptasi. Terus kemudian yang kedua, dia adalah radikal. Radikal itu nggak ada sampai itu ya, kalau dia nggak mau ya udah ditinggal aja, nggak ada oh saya ada dispensasi, oh ada ini, nggak, tinggal aja. Namanya radikal. Kemudian evolusioner. Jadi evolusioner itu mereka masuk secara pelan-pelan, tidak sadar mereka sudah masuk gitu ya. Jadi itu pasti akan terjadi gitu. Oke, jadi memang secara tidak langsung baik itu masyarakat, pimpinan daerah, siapapun itu harus mau absorb ilmu ya. Betul, mau melakukan adopsi terhadap teknologi digital. Siap. Nah, ini kita juga pengen ngajakin pemirsa Kompas TV hari ini untuk turut aktif mencari informasi melalui sosial medianya di Instagram dan juga TikTok ya. Silakan di follow @digitalent.cominfo itu di Instagram dan di TikTok ya. Serta websitenya juga bisa diklik digitalent.cominfo.go.id. Wah, jadi informasinya sudah banyak di situ ya. Betul. Tapi Patra, ini kan DLA, GTA menyasarnya kepada pemerintahan ASN supaya literasi digital ini bisa tertransformasi dengan baik. Kira-kira daerah mana saja yang sudah mengikuti program ini? Kita aja provinsi udah sampai 37 per hari ini ya. Waduh. Jadi saya pingin tahu nih, kira-kira dari provinsi mana saja yang sudah bergabung. Nanti di segmen selanjutnya Patra, saya akan undang perwakilan dari Kemendagri. Untuk itu tetap bersama kami di Ngopi. Bahkan di tahun 2023, Kominfo akan meluncurkan satelit. Kita namakan sebagai satelit Satria. Jadi kalau mereka tidak terinformasi, tidak terliterasi digital, bagaimana menggunakan digital, bagaimana bekerja berbasis digital, susah layanan akan yang diharapkan seperti masyarakat menjadi lebih cepat. Kembali lagi di Ngopi, Ngobrol Pintar. Masih bersama saya Patra Gumala dan juga Cynthia. Senang Kita sekali. juga masih bersama Dr. Engineering Hari Budiarto MKOM selaku Kepala Badan Litbang SDM Kominfo. Dari tadi kita udah sedikit membahas dapat contekan ya. Betul. Dari transformasi digital, kemudian ada pelatihan kepada ASN di top level sampai di bawah. Di staff. Iya, sampai staff. Nah, sampai sekarang kita juga pengen tahu kementerian lain kontribusinya untuk membantu pelaksanaan ini, Pak. Nah, bersama kita sudah ada tamu lainnya, Cynthia. Langsung saja. Oke, langsung saja saya akan undang Dr. Sugeng Haryono MPD, Kepala BPSDM Kemendagri. Oke. Ya, silakan Bapak Sugeng. Apa kabar, Patra? Apa Sehat, kabar Pak. Pak Sugeng? Kabar. Sehat Pak Cynthia? Sugeng? Sehat. Sehat, Duduk, Pak Sugeng. silakan. Silakan. Mari. Pak, sehat Pak. Baik, sehat. Wah, jadi tadi saya udah ngobrol-ngobrol nih dengan Pak Hari nih. Kalau ada program yang memang diperuntukkan khususnya mungkin untuk para ASN agar transformasinya bisa berjalan lebih menyeluruh ke tiap-tiap daerah. Tapi sebelum saya ngobrol dengan Pak Sugeng, ada video tape yang akan saya tampilkan terlebih dahulu. Kita simak sama-sama. Pengembangan keterampilan digital tingkat lanjutan dilakukan melalui program Digital Leadership Academy yang selalu disebut dengan DLA, yang terbuka bagi 300 pemangku kebijakan sektor publik dan privat setiap tahunnya. Para peserta meliputi startup founders, kepala dinas Kominfo di seluruh Indonesia, provinsi maupun kabupaten kota, dan para pimpinan sektor di digital lainnya. Pak Menteri sudah dengan menginformasikan dengan sangat singkat, jelas dan padat gitu ya. Itu yang diundang Nikola Saputra aja, Pak. Saya Oh banyak, banyak yang kena sorot aja. Oh, iya. Enggak, Patra minta diundang, Pak. boleh, Pak. Itu modusnya Oh, Patra iya, emang iya, paling iya, bisa iya. diambil. Saya Allah gini-gini, kita undang. saya gini-gini MKOM juga, Pak. Bisa lah. Cuman nggak ganteng aja. Oh, coba enggak. Bisa aja Patra. Nah, ya. ini Pak Sugeng, kita juga tadi ngomongin soal pelatihan kepada ASN. Sejauh ini dari Kemendagri bagaimana nih, Pak?
Baik, terima kasih. Jadi kalau Kemendagri memberikan dukungan penuh, terutama pada 3 sisi ya. Pertama, kita harus memastikan apa yang sudah menjadi kebijakan nasional. Tadi Bapak Presiden sampaikan lagi oleh Pak Menkominfo itu masuk dalam dokumen perencanaan di daerah. Kemudian yang kedua, dipastikan harus teranggarkan di daerah menjadi prioritas juga. Baru yang kemudian yang ketiga, dipastikan itu terlaksana. Maka kita awasi. Nah, kami Kementerian Dalam Negeri siap berkolaborasi bersama dengan Kemenkominfo, Pak Ari, untuk menggerakkan jajaran pemerintah daerah. Kita pastikan betul-betul melaksanakan berbagai program nasional dalam rangka untuk kita sekarang punya misalnya Smart ASN 2024, target di 2024 di RPJMN. Ini kan apa sebenarnya yang menjadi landasan bahwa Kementerian Dalam Negeri melihat program ini begitu penting? Ini sangat penting. Jadi begini, Mbak Cynthia, kalau ASN baik di pusat maupun daerah, betul, itu punya 3 tugas utama. Tugas yang nomor 1 itu terkait sebagai pelaksana kebijakan. Sebagus apapun kebijakannya, maka pelaksananya yang menentukan keberhasilan pelaksanaan jelas terutama ASN. Betul. Nah, yang kedua sebagai pelayan publik, ini sangat penting. Tadi Pak Ari mengatakan misalnya kalau masyarakat itu sekarang menuntut layanan yang lebih cerdas, lebih murah, lebih baik, lebih hemat cepat, waktu. Hemat waktu. Siapa memberikan layanan? ASN. Jadi kalau mereka tidak terinformasi, tidak terliterasi digital, bagaimana menggunakan digital, bagaimana bekerja berbasis digital, susah layanan akan yang diharapkan seperti masyarakat menjadi lebih cepat, lebih mudah. Dan ASN-ASN inilah yang memang bersinggungan langsung dengan masyarakat di tiap-tiap daerah gitu. Betul ya Pak ya. Sekali. Oke, tapi sejauh ini sudah ada berapa provinsi yang mengikuti program ini? Kalau dari sisi provinsi, hampir semua provinsi sudah lah ya terliterasi. Tapi kalau dibilang itu sifatnya DLA, ya digital leadership memang masih terbatas. Tahun ini saja di 2022 kita baru 20 ya Pak ya, 20 untuk bupati wali kota. Nah, kita berharap ini kan program ini menyasar 2 segmen utama. Satu level leadernya. Leader itu juga tidak hanya bagi kepala daerah, pimpinan DPRD, pimpinan perangkat daerah, bahkan tadi juga misalnya di BUMN, BUMD juga leader. Segmen yang pertama. Segmen yang kedua dan yang paling banyak di ASN-nya. Di ASN-nya. ASN-nya. ASN inilah programnya yang lebih banyak. Nah itu untuk mentransformasi digital. Nah ini yang targetnya secara nasional 2024 mestinya tuntas karena punya di dokumen rencana pembangunan 5 tahun ya kita menyebut sebagai RPJMN itu harus tercipta Smart ASN. Smart ASN. Ya, tadi kan datanya tadi 64% ASN ada di kabupaten kota. Betul. Jadi memang lebih besar porsinya. Lebih banyak di kabupaten kota, 13% di provinsi dan sedikit yang ada di pusat. Oke. Ini dengan adanya pelatihan transformasi digital, tentunya dengan pemerataan pembangunan infrastrukturnya juga nih Pak. Untuk di tiap-tiap daerah juga berarti termasuk ya. Betul. Jadi memang untuk bisa transformasi digital dibutuhkan 3 pilar utama yang saling menopang. Ya. Yang pertama infrastruktur. Ini mutlak diperlukan. Mutlak ya. Terutama daerah-daerah yang selama ini remote ya, jauh dari pusat. Ya. Yang kedua dibutuhkan regulasi. Kalau regulasi sudah lebih dari cukup. Tapi tadi ya leader juga akan menentukan regulasi di tingkat daerah. Kemudian yang ketiga baru ekologinya. Ekologi itu kan di tingkat daerah, daerah dengan pusat, antar negara. Ini juga sudah harus terbangun. Oke, jadi kan memang kalau saya bisa menyimpulkan intinya adalah bagaimana membawa bangsa ini menjadi bangsa yang lebih smart dan juga melek teknologi, di mana pelayanannya itu bisa berbasis internet ataupun online basis gitu ya. Nah, kalau bicara soal internet basis ini, apakah nanti akan ditunjang dengan infrastruktur dalam artian yang tadi Pak Tra bilang jaringan-jaringannya seperti itu, akan seperti apa nanti mungkin dari Kominfo? Jadi Kementerian Komunikasi dan Informatika itu sudah membuat yang namanya Indonesia Roadmap Indonesia Digital 2021-2024. Ada 4 pilar yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Yang pertama adalah infrastruktur digital. Jadi infrastruktur digital ini Kominfo sudah membangun
fiber optik yang kita namakan sebagai palaparing, yaitu sampai itu menggelar kabel di bawah laut ya, kemudian menghubungkan semua pulau yang ada. Itu kalau kita ukur kabelnya itu saja itu menghubungkan mengitari bumi itu 9 kali. Oke. Jadi luar biasa gitu. Nah, terus kemudian kita memasang yang dinamakan BTS. Yang ini yang digunakan untuk user. Jadi ada 12.000 lebih BTS yang dipasang di daerah-daerah. Setiap desa itu ada BTS, satu BTS. Jadi ini yang dipasang oleh Kominfo. Bahkan di tahun 2023 Kominfo akan meluncurkan satelit. Kita namakan sebagai satelit Satria. Itu digunakan untuk membackup semua infrastruktur yang ada, sehingga dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Anambas sampai ke Pulau Rote itu terhubung oleh yang dinamakan sinyal digital tadi, sehingga masyarakat bisa akses. Jadi inilah namanya berkeadilan dan pemerataan. Jadi infrastrukturnya jelas, programnya ada, bergandengan dengan Kemendagri agar bisa diselaraskan ke setiap provinsi di Indonesia. Nah, kalau ngomong-ngomong soal program ini, kamu pengen ngerasain program ini seperti apa? Pengen sih, apalagi sebenarnya yang saya tunggu-tunggu sih pemerataan infrastruktur, Pak. Saya lebih mau membantu teman-teman saya yang long distance relationship, Pak, sama pacar-pacarnya. Jadi lebih mudah ya? Iya, betul bukan sekali. untuk ini, bukan itu juga, untuk itu juga sekalian. Nah, saya mau undang nih salah satu kepala daerah yang pernah merasakan program ini dan mungkin sudah diaplikasikan ke warganya. Langsung saja sudah ada Bupati Banyuwangi, Ibu Hajah Ipuk Fiestiandani, SPD. Halo, selamat malam Bu Ipuk, apa kabar? Selamat malam Mbak Cynthia. Selamat malam Ibu, sehat Bu? Tadi suara saya. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat selalu ya. Bu Ipuk, ini ada Pak Hari dan juga ada Pak Sugeng. Kita lagi ngobrol-ngobrol. Saya pingin sharingnya Bu Ipuk dong. Bu Ipuk udah ikut program DLA ini ya Bu ya? Ya, alhamdulillah. Terima kasih Pak Hari. Kami diundang dan Pak Sugeng. Kami direkomendasikan untuk bisa ikut program DLA kemarin di Singapura. Setelah Ibu juga ikut DLA di Singapura tadi kan, bagaimana pengaplikasiannya sekarang kepada daerah di Banyuwangi, Bu? Khususnya untuk ASN-ASN setempat. Ya, jadi memang DLA ini bagi kami yang ada di daerah sangat dirasakan manfaatnya. Banyak yang kami dapatkan setelah kami mengikuti DLA beberapa waktu lalu. Kami diajak belajar banyak hal. Ya, bagaimana kami juga diajak mengunjungi banyak tempat. Kalau kemarin kami sempat diajak berkunjung ke Amazon Web Service, lalu juga kami diajak ke government teknologi yang ada di Singapura, dan kami juga diajak berkunjung ke Government Investment Corporation di Singapura, lalu juga Public Service Division-nya Singapura. Nah, jadi dari sini jelas kami mendapat banyak insight bagaimana menjadi pemimpin itu harus memiliki visi digital untuk menyelesaikan masalah publik. Dan tidak kalah pentingnya, DLA ini juga bisa menjadi pembuka bagi kami yang ada di daerah untuk membangun jejaring internasional. Ya, karena di daerah ini konsepnya tidak hanya lokal, tapi bagaimana kita kalau mau naik kelas kita harus punya jejaring yang tingkatnya internasional seperti itu. Dan di DLA itu kami mendapatkan itu. Nah, tapi yang saya penasaran nih, seperti apa program DLA yang sudah diikuti oleh Bu Ipuk? Apakah bisa ditransformasikan lagi kepada para ASN di Banyuwangi dan bisa langsung dirasakan manfaatnya untuk seluruh masyarakat di Banyuwangi? Usai jeda kita akan membahasnya, tapi juga saya ingin mengingatkan pemirsa nih, Patra, bahwa kita mengajak masyarakat untuk turut aktif mencari informasi melalui media sosial dari Instagram dan juga TikTok @digitalent.kominfo serta website digitalent.kominfo.go.id. Tetap bersama kami di Ngopi.
Lalu terkait dengan tematik prioritas presiden yang selanjutnya adalah tentang stunting, dan ini juga kerja pengoyokan. Ada tidak sih Pak kekhawatiran mungkin dari ASN atau dari masyarakat lah takut digantikan oleh robot digital? Etik, Oh, ada etikanya. Oke. Jadi seperti pada kita, jadi kalau kita menyapa seseorang, etikanya seperti apa dan sebagainya, itu di dalam dunia digital ada. Kembali lagi di Ngopi Ngobrol Pintar. Hari ini kita masih diskusi soal transformasi digital khususnya yang dilakukan oleh teman-teman di ASN ya Pak ya. Dan tadi juga ada bagaimana manfaatnya dirasakan langsung oleh kepala daerah di Banyuwangi, oleh Ibu Ipuk. Tapi saya mau nanya-nanya lagi nanti sama Ibu Ipuk. Sebelumnya kita pengen dengerin dulu komentar dari masyarakat tentang digitalisasi di pemerintahan. Udah siap Pak Sugeng? Udah siap ya? Ini ada komentar dari masyarakat langsung soalnya. Ini dia. Menurut saya sih sangat perlu ya, karena layanan di apalagi zaman sekarang kan sudah era digitalisasi. Benar sekali, diperlukan sekali buat masyarakat untuk mempermudah hidupnya juga. Iya, menurut saya sangat diperlukan, Mbak. Kan di era yang digitalisasi yang saat ini yang udah 5.0 ini ya, pemerintah harus udah digitalisasi. Diperlukan banget sih Mbak menurut saya, karena apapun kan masyarakat pengennya tuh sekarang praktis. Apalagi sekarang juga KTP udah e-KTP. Jadi kalau emang bisa nggak harus ke tempatnya, bisa online, ya kenapa enggak? Apalagi sekarang kan juga kemarin pandemi ya. Dalam pembuatan SIM, terus paspor. Terutama ke ini ya, Dukcapil itu harusnya menurut saya pelayanan digitalnya itu sangat diutamakan ya. Pembayaran pajak bumi dan bangunan itu bisa kayak online, terus bayar pajak kendaraan tuh bisa online, nggak perlu ketemu. Emang sih udah ada platform ya sekarang tuh ya, kayak paspor juga udah bisa online, tapi masih mengharuskan kita ke situ. Pendaftaran kesehatan secara online yang dapat cepat gitu. Kalau mengerti sih mengerti ya, namun memang mereka perlu literasi yang cukup mendalam ya. Diharapkan mungkin ada kemajuan lagi nantinya buat memberikan kemudahan juga buat orang-orang yang misalnya belum mengerti nih, jadi prosesnya itu lebih dimudahkan gitu. Menurut saya sudah mungkin 70-80%, karena mau nggak mau PNS harus melek digital, nggak ngeliat umur lagi, karena apapun sekarang pekerjaannya kayaknya harus terintegrasi dengan digital deh. Masih jauh sih dari ini. Ya pemerintah harus punya standarisasi untuk SDM-nya lah. Kalau misalkan pemerintah mengutamakan aplikasi dalam melakukan pelayanan, artinya mereka tidak ada kerjaan jadinya, gitu kan ya. Nah, itu dia komentar dari masyarakat seputar banyak ya, transformasi digital. Nggak perlu ketemu, yang penting beres. Betul. Katanya. Aman ya Pak Sugeng? Aman ya Pak Hari ya tadi ya? Langsung banyak insight-insightnya ya Pak ya. Oke, ini yang diperlukan, nggak perlu ketemu, menghemat waktu. SDM-nya harus disamaratakan di setiap daerah. Saya akan kembali ke Bu Ipuk. Bu Ipuk, tadi pertanyaan saya masih tertunda nih untuk dijawab. Mungkin Bu Ipuk bisa bantu informasikan ke kita, dari program yang Bu Ipuk ikuti di Singapura, DLA ini, apa sekiranya yang sudah direalisasikan dan juga manfaatnya turut dirasakan di masyarakat Banyuwangi? Iya, terima kasih Mbak. Kalau bagi kami di Banyuwangi, sebenarnya kami sudah berbuat banyak terkait dengan digitalisasi, dan ini bukan hal baru bagi kami. Kami punya Smart Kampung untuk pelayanan di desa yang saat ini kami integrasikan dengan mall pelayanan publik digital. Nah, dengan handphonenya ini masih bisa mengakses berbagai pelayanan, mulai dari pengurusan admindu, antrian rumah sakit, bayar pajak, lalu juga layanan antar obat, sampai
juga penjualan produk UMKM. Jadi bagi kami ikut serta dalam program DLA ini jelas memotivasi kami untuk segera melakukan penguatan dalam layanan digital agar masyarakat dapat lebih mudah mengakses pelayanan publik dan bagaimana masyarakat mendapatkan pelayanan yang terbaik dari yang diberikan kepada dari pemerintah daerah. Baik, jadi memang sudah langsung dirasakan nih, Patra. Kalau kamu main ke Banyuwangi, mungkin langsung bisa merasakan manfaatnya. Saya tadinya akhir tahun mau liburan ke Banyuwangi, Bu. Tapi uang saya kurang cukup. Bisa aja, Patra. Tapi kan sekarang bisa ngeliat canggihan Banyuwangi juga dari digital. Dari digital. Iya, semuanya serba melek digital ya. Betul sekali. Tapi gini, Patra, yang dikhawatirkan kalau semuanya serba digital, semua ASN sudah begitu pintar. Ada tidak sih Pak kekhawatiran mungkin dari ASN atau dari masyarakat lah takut digantikan oleh robot? Ya kan? Kalau dari Kominfo sendiri antisipasinya seperti apa? Apa yang akan dilakukan Kominfo untuk mengubah stigma ini? Itulah yang kita berikan di dalam literasi digital. Oh, ada dalam kelas ini juga ya? Ada pelajaran tentang literasi digital untuk masyarakat. Jadi masyarakat itu kita ajarkan tentang yang dinamakan digital culture. Kemudian ada digital etik. Digital? Etik. Oh, ada etikanya. Jadi seperti pada kita. Jadi kalau kita menyapa seseorang, etikanya seperti apa dan sebagainya, itu di dalam dunia digital ada. Nggak boleh menulis huruf besar. Iya, karena kalau menjawab pertanyaan kayak marah gitu. Itu ada etiknya. Oh, jadi sampai sedetil itu yang akan diajarkan dalam jadi DLA ada dan GTA ini ya? Digital culture, digital etik, kemudian ada digital safety. Bagaimana kita bisa aman ketika kita masuk di ruang digital. Kemudian juga ada yang tadi yang smart digital. Nah, ini Bu Bupati. Ya. Bu Ibu, selamat malam. Bu Ibu sedang Pak Hari nih mau langsung tanya nih Bu Ibu. Gimana Bu dengan smart kampung Bu? Program Smart Kampung kita kemarin sudah ngobrol-ngobrol. Selain dengan Smart Kampung juga mungkin ada pelatihan-pelatihan yang kita berikan kepada masyarakat di tahun depan, Bu. Ini Ibu kemarin sudah menyampaikan rencana-rencana aksi yang akan kita lakukan bersama untuk bagaimana Smart Kampung ini bisa tersosialisasi kepada masyarakat dan masyarakat bisa menjadi masyarakat yang digital, ya, masyarakat yang smart, bisa menggunakan perangkat-perangkat dan aplikasi yang ada. Ini gimana Bu? Kira-kira untuk tahun yang akan datang, progresnya Bu mungkin kita akan melakukan pelatihan bersama antara Kementerian Kominfo dengan pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi, Bu. Kami pasti sangat menyambut baik Pak Hari, dan terutama dalam rangka bagaimana kami saat ini sedang berupaya menguatkan lagi aplikasi Smart Kampung yang ada di Banyuwangi untuk menyelesaikan beberapa permasalahan. Jadi Smart Kampung ini bukan hanya bagaimana masyarakat dapat mengurus adminu atau dapat mengurus pajak, tetapi juga bagaimana Smart Kampung ini bisa menyelesaikan permasalahan kemiskinan, bisa menyelesaikan masalah pendidikan, bisa menyelesaikan masalah persampahan yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Jadi mungkin nanti memang kami perlu banyak berdiskusi dengan kementerian terkait dengan penguatan dari program Smart Kampung yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Oke, jadi Smart Kampung ini sebenarnya ide yang cukup menarik ya, dan bisa langsung dirasakan ke masyarakat seperti itu ya, Bu Ipuk ya. Nah, saya akan ke Pak Sugeng. Pak Sugeng, kalau melihat program yang diberikan ataupun bergandengan dengan Kominfo ini nanti target jangka pendeknya seperti apa dari Kemendagri sendiri? Baik, jadi kalau target jangka pendek, katakanlah kita bicara jangka pendek itu berarti 2 tahun ke depan lah, sampai berakhirnya era RPJMN saat ini. Itu kita targetkan pimpinan daerah, terutama kepala daerah dulu Pak Arya, itu sudah bisa terliterasi melalui program yang untuk leadership. Leadership digital untuk ini para ya. Pemimpinnya ya, leadership. Kemudian ASN, nah ini kalau ASN ini harus lebih masif.
kita tidak mungkin juga melaksanakan program ini tersentralisir. Maka kami siap menggunakan perangkat kelembagaan yang ada di kami dan di pemerintah daerah. Kami di BPSDM Kementerian Dalam Negeri juga punya instansi vertikal di 4 tempat. Siap untuk setiap provinsi yang ada di dalam regional kami di Bandung, di Jogja, di Makassar, Bukit Tinggi berkolaborasi dengan Kominfo untuk secepatnya kalau bisa semua ASN terliterasi. Oke. Termasuk juga di setiap provinsi kan ada BPSDM. Iya. Itu jadi siap. ada standarisasi ya. Setiap ASN memiliki kemampuan yang sama di setiap daerah. Dan tadi 4 hal tadi yang disampaikan oleh Pak Ari tadi, itu juga tidak cukup hanya di tataran leader, tapi juga harus semua ASN. Oke. Oke, saya mau nanya ke Ibu Ipuk lagi nih, Ibu Ipuk, mungkin ada harapan dari transformasi digital khususnya untuk ASN, mumpung ada Pak Hari di sini, Bu Ipuk, dan juga Atau ada Pak mungkin Sugeng. ada insight masukan? Iya, atau masukan? Ya memang ada beberapa yang kami harapkan ini dapat langsung diterapkan di Banyuwangi. Yang pertama pasti terkait dengan RB tematik, reformasi birokrasi tematik arahan dari Bapak Presiden, yaitu bahwa birokrasi itu harus berdampak. Jadi maksudnya harus bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Lalu juga reformasi birokrasi itu bukan hanya tumpukan kertas, dan birokrasi itu harus lincah dan cepat. Nah ini kan arahan dari Bapak Presiden, maka Banyuwangi telah menerapkan RB tematik tersebut. Kami sudah menjadi bagian dari RB tematik dalam penanggulangan kemiskinan, dan saat ini sudah kami implementasikan RB tematik kemiskinan. Kami membangun database masyarakat miskin dengan UGD kemiskinan yang kami punya ini sebagai data sasaran. Lalu dalam penanggulangan kemiskinan juga kami menggunakan sistem keroyokan, dalam arti ditangani secara bersama-sama. Lalu yang selanjutnya adalah akselerasi digitalisasi. Ya, ini kami sudah meluncurkan MPP digital terintegrasi dengan smart kampung yang kami miliki. Lalu terkait dengan tematik prioritas Presiden yang selanjutnya adalah tentang stunting. Bagaimana kami di Banyuwangi telah meluncurkan Banyuwangi Tanggap Stunting, dan ini juga kerja keroyokan. Lalu yang selanjutnya adalah terkait dengan solusi ICT. Nah, kemarin ada banyak aplikasi yang dipaparkan kepada kami ketika DLA, bagaimana kami bisa menangani problem yang ada di daerah. Nah, dalam hal ini kami juga sangat perlu pendampingan dari Kemenkominfo nanti untuk pengembangan aplikasi yang telah kita bangun di daerah. Jadi sesungguhnya dari DLA itu kami sangat membutuhkan sekali pendampingan tingkat lanjut gitu Pak. Jadi tidak hanya berhenti sampai DLA, tapi butuh kolaborasi yang keberlanjutan sehingga ini bisa dirasakan secara menyeluruh, dan lagi-lagi tujuannya adalah kemudahan bagi masyarakat. Dan mungkin bisa saya tambahkan lagi, Mas Patra sama Mbak Cynthia. Jadi program DLA itu ada 3 tema, yaitu Smart Digital Leader Indonesia Maju. Ini diperuntukkan untuk semua para pimpinan. Kemudian yang tadi diikuti oleh Bupati Banyuwangi, ini kita namakan sebagai Smart Digital Leader Indonesia Makin Digital. Kemudian ada lagi satu tema lagi, yaitu Smart Digital khusus untuk provinsi. Tadi Pak Sugeng kan menyampaikan ada BPSDM provinsi, ada juga BPSDM yang ada di Kemendagri, yang ada di Makassar, ada di Bandung, ada di Bukit Tinggi. Kita bersinergi untuk melatih. Tadi disebutkan ada reformasi birokrasi tematik. Jadi setelah selesainya DLA untuk kepala daerah, kita lanjutkan ke Government Transformation Academy. GTA itu yang kedua. GTA. Ini diperuntukkan untuk para ASN tadi, yang ketiga, supaya ASN bisa standar gitu. Jadi semuanya sama. Nah, saya penasaran nih. Nah, ini namanya reformasi birokrasi tematik untuk bagaimana melakukan transformasi digital di daerah dalam langkah untuk aplikasi administrasi publik yang ada di daerah. Nah, ini yang saya ingin tanya-tanya Pak Tra. Tapi nanti kita ngobrol di segmen selanjutnya supaya bisa terbuka semuanya. Terima kasih untuk Ibu Ipuk atas waktunya. Selamat melanjutkan pekerjaannya lagi Ibu Ipuk ya. Terima
Terima kasih Mas. Bu Ipuk, sukses selalu. Betul. Dan kita juga tidak lupa untuk mengajak pemirsa dan masyarakat untuk ikut aktif mencari informasi melalui media sosial Instagram dan juga TikTok. Silakan di follow ya @digitalent.kominfo, serta di website juga bisa langsung dilihat di situ, klik digitalent.kominfo.go.id. Ngopi Ngobrol Pintar akan kembali abis yang satu ini. Kepintaran tadi, kompetensi yang dimiliki, aplikasi-aplikasi yang ada itu bisa maju bersama. Program yang disampaikan Pak Hari tadi dengan target yang luar biasa itu terlaksana secara masif, terlaksana berkelanjutan di semua daerah. Ya. Dan ini hanya bisa dilakukan kalau dari kebijakan di tingkat pusat dan di daerah ini nyambung. Terima kasih Anda masih bersama kami di Ngopi. Tentunya sebagai masyarakat begitu banyak harapan yang diinginkan, tak hanya fasilitas yang memadai, tapi juga bagaimana masyarakat bisa mendapatkan pelayanan yang optimal, hemat waktu, murah, dan tidak bertele-tele. Betul. Itu yang menjadi harapan kita semua. Tadi Pak Hari menyinggung bahwa ada 3 program, DLA, GTA, TS. Nah, ini yang saya pingin soroti soal GTA-nya tadi belum lengkap, Pak. Ya, betul. Mungkin bisa diinformasikan ke kita, GTA ini akan seperti apa Ya. nanti? Jadi GTA itu singkatan dari Government Transformation Academy, Ya. yaitu pelatihan yang digunakan, yang diperuntukkan untuk para ASN, Staff artinya ya. staff, untuk agar mereka bisa memanfaatkan dan menggunakan teknologi digital. Tema-temanya kita sudah sediakan ada 19 tema. Antara lain adalah proses bisnis, enterprise arsitektur, kemudian sosial media analisis, konten kreator. Jadi supaya ASN ini kalau membuat pengumuman, membuat informasi itu mudah dimengerti. Oke. Jadi cukup gaya dengan bahasanya. gaya bahasanya, gambarnya itu bisa dimengerti, dan juga bisa melakukan analisis sosial media. Kan sebagai pemerintah itu kan mengeluarkan regulasi. Apakah regulasi ini sudah ditangkap oleh masyarakat? Bagaimana masyarakat komennya dan sebagainya? Itu dengan melakukan aplikasi yang ada di komputer yang connect dengan internet, maka ASN itu bisa mengetahui bagaimana sih sikap masyarakat terhadap peraturan, terhadap pemerintah, terhadap layanan. Itu bisa dilihat dengan mudah, dianalisis. Nah, itu kita ajarkan dalam rangka untuk memperbaiki pelayanan publik yang ada. Oke, jadi tidak hanya top level atau dalam artian kepala daerahnya, tapi staf-stafnya, ASN-nya ini juga harus mendapatkan informasi dan ilmu yang sama gitu ya. Ya. Oke. Dan juga masyarakatnya. Masyarakat itu program DTS itu. Ya, Digital Talent Scholarship. Jadi pemerintah, Kementerian Komunikasi dan Informatika memberikan semacam beasiswa kepada masyarakat. Beasiswanya bukan berbentuk uang, tetapi berbentuk pengetahuan. Dan ini gratis diikuti oleh masyarakat. Masyarakat bisa melakukan pelatihan coding, bisa melakukan pelatihan tentang bagaimana artificial intelligence, machine learning, data science, sampai kepada IoT. Oh, caranya gimana kalau masyarakat ingin join? Itu tinggal masuk ke webnya Kominfo, kemudian pilih temanya, kemudian langsung mendaftar, kemudian ikuti jadwalnya, kemudian langsung belajar online. Wah, ini menarik sekali. Jadi leadernya dikasih informasi atau dikasih ilmu baru, staff-staffnya juga memiliki ilmu yang sama, masyarakatnya juga melek teknologi. Gitu ya Pak ya. Ada lagi yang mau ditambahin kayaknya Pak Hari? Yang saya tambahkan adalah tadi kan disampaikan oleh Bupati Banyuwangi tentang berbagai aplikasi yang ada. Maka itu perlu dilakukan replikasi kepada daerah-daerah di sekitarnya. Supaya kepintaran tadi, kompetensi yang dimiliki, aplikasi-aplikasi yang ada itu bisa maju bersama satu provinsi itu. Nah, ini mungkin Pak Sugeng yang bisa menambahkan lebih lengkap. Itu pelatihannya ke setiap daerah sama seperti Pak, seperti yang diberikan kepada daerah Banyuwangi tadi berarti ya?
Betul. Jadi kita itu sudah melakukan MOU dengan beberapa wali kota dan bupati. Jadi target kita bersama-sama kita lakukan tanda tangan, misalnya 10.000 pelatihan digital. Itu mulai dari pimpinan, ASN sampai ke masyarakat. Dan kita punya dashboard untuk menghitung berapa banyak yang sudah dilatih. Nah, jadi sama-sama memantau gitu. Oh Pak, ternyata kurang pelatihan ini, kemarin belum jadi dan sebagainya. Nah, kita lanjutkan. Target kita adalah 200.000 pelatihan untuk masyarakat. Untuk pimpinan itu sekitar 500 pelatihan. Sedangkan ASN itu setiap tahunnya ada sekitar 25.000. 25.000 setiap tahunnya. Oke, Pak Sugeng, singkat. Ini kan artinya anggarannya akan dari daerah masing-masing, provinsi masing-masing, kabupaten kota masing-masing. Ini nanti akan dianggarkannya bentuknya akan seperti apa nih Pak? Baik, terima kasih. Jadi kalau pada tataran standarisasi materinya, metodenya, nanti ini kita banyak dibantu dari Pak Hari ini, standarnya di sana. Nah, nanti di daerah itu kita guide. Pertama kan setiap tahun Menteri Dalam Negeri mengeluarkan peraturan Menteri Dalam Negeri tentang bagaimana menyusun program yang kita sebut sebagai RKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Kemudian yang kedua kita ikuti setiap tahun pasti terbit peraturan Menteri Dalam Negeri tentang bagaimana kemudian menganggarkan pedoman penyusunan APBD. Inilah kita pastikan tadi 3 program disampaikan Pak Hari tadi dengan target yang luar biasa itu terlaksana secara masif, terlaksana berkelanjutan di semua daerah. Dan ini hanya bisa dilakukan kalau sekali lagi kebijakan di tingkat pusat dan di daerah ini nyambung, semua tune in. Tapi tadi saya mau komentar sedikit kalau boleh yang terakhir Pak Hari. Setelah program ini terlaksana atau nanti katakan semua terlaksanakan dengan masif gitu ya, ada satu hal yang kita harapkan punya nilai manfaat. Betul. Nilai manfaat yang tinggi ini misalnya kayak tadi smart kampung. Kenapa tidak? Tadi Pak Ari sudah menyebut istilah direplikasi. Bisa diterapkan ke tempat lain, tentu saja dengan sejumlah modifikasi. Bahasa kerennya kita sebut sebagai ATM. ATM. Kita amati, kita tiru, dan modifikasi sesuai dengan kondisi setempat, kondisi daerah masing-masing. Iya, seperti itu. Itu lebih shortcut. Gitu. Jadi bisa saling memberikan ilmu baru gitu ya ke mereka yang belum mendapatkan, tapi bisa absorb dengan baik dan bisa langsung direalisasikan dan dirasakan masyarakat. Itu yang kita harapkan. Mungkin Pak Hari ada penutup lagi Pak Hari dari obrolan ini selaku dari perwakilan Kominfo Pak. Ya, jadi Kementerian Kominfo, Kementerian Komunikasi dan Informatika, khususnya Badan Penelitian dan Pengembangan SDM, ini memberikan berbagai pelatihan gratis kepada masyarakat. Ya, ini bisa dimanfaatkan ya, secara artinya masyarakat bisa langsung masuk ke web kita. Kemudian kita juga memberikan sertifikasi, tidak hanya melatih, memberikan sertifikasi melalui SKKNI yang ada. Kemudian juga kami menyalurkan kerjasama dengan berbagai industri agar hasil pelatihan-pelatihan ini bisa langsung diserap oleh industri. Oke, itulah yang menjadi harapan kita semua, Patra. Mudah-mudahan program yang diberikan Kominfo bekerja sama dengan Kemendagri ini bisa bermanfaat, nggak hanya untuk kementerian, tapi juga dirasakan langsung oleh masyarakat. Karena yang untung nanti kita juga. Ngurus kakak gampang. KTP kamu kalau hilang gampang, gitu kan? Bahwa masyarakat bisa merasakan langsung niat baik dari program-program Kominfo ini. Siap. Terima kasih Pak Hari. Terima kasih juga Pak Sugeng. Terima kasih sekali. Ya, mudah-mudahan sekali lagi banyak manfaatnya juga yang akan dirasakan langsung oleh masyarakat dengan adanya transformasi digital dari ASN kita. Dan sepertinya selesai ya, Cynthia? Iya, tapi saya juga mau ngingetin, jangan lupa nih untuk masyarakat semuanya, pemirsa Kompas TV, untuk bisa mencari informasi ya. Ini kalau mau cari informasi, mau tanya-tanya, ataupun yang mau ikut program scholarship tadi, bisa langsung melihat dari media sosial, Instagram, TikTok, @digitalent.kominfo, juga website digitalent.kominfo.go.id. Langsung ya, di-search sekarang ya. Silahkan. Siap. Kalau begitu, saya Patra Gumala mengucapkan terima kasih. Dan saya juga Cynthia Rompas, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.